Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas plot lengkap One Piece chapter 1121 yang akan kembali mengungkap sebuah informasi menarik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Judul pada chapter kali ini yaitu Gelombang Zaman. Sedangkan di color spreadnya memperlihatkan Luffy dan krunya sedang menikmati makanan musim panas seperti es krim, semangka, nanas, dan lainnya. One Piece chapter 1121 dimulai dengan Sartunus yang kembali ingin menyerang Bonnie dan juga Kuma dengan menggunakan kaki yang beracun. Para raksasa memasang perisai mereka untuk memblok serangan tersebut. Luffy melihat sekeliling dan melihat Bonnie yang berubah menjadi Nika lagi, namun Bonnie terlihat sangat kelelahan. Luffy menahan salah satu serangan Sartunus dan menjauhkannya dari Bonnie. Luffy berkata kepada Bonnie untuk menghajarnya. Lalu Bonnie menatap Sartunus dengan marah dan akhirnya dia bangkit dan melayang di udara untuk bersiap bertarung. Cerita beralih dengan pesan Vegapunk yang akan mengakhiri pidatonya pada chapter ini. Vegapunk berkata, hari di mana kejadian yang sama dengan Fight Century terjadi lagi. Pasti akan datang, karena senjata yang menyebabkan bencana itu masih ada dan akan digunakan kembali. Di sela-sela Vegapunk berbicara, kita melihat Kuma di kapal Elbaf, dan kemudian kilas balik percakapan dengan Vegapunk tentang Buccaneer. Kemudian kita melihat Marco yang membayangkan tentang Whitbird saat dia berbicara tentang tanah para dewa yang ada di Redland. Kita juga bisa melihat King yang mana ia memikirkan tentang ras Lunaria yang mana saat ini dia sedang diperban di sebuah ruangan gelap. Akhirnya kita melihat Puding di dalam sel. Dia mengingat masa kecilnya ketika anak-anak membulinya karena memiliki 3 mata. Cerita kembali lagi ke kapal raksasa. Sartunus masih mencoba untuk menyerang Bonnie, tapi Luffy memblok semua serangannya. Bonnie mengingat saat pertama kali Sartunus dan Kuma bertemu di Lembah Dewa. Dia juga ingat gini ketika Bonnie masih bayi dan saat Sartunus mengatakan kepada Bonnie bahwa dialah yang menjadikan ibunya sebagai bahan percobaan. Yang mana dengan semua ingatan Bonnie itu membuatnya sangat marah. Kita bisa melihat reaksi Sentomaru dan Kizaru yang saat ini masih terbaring lemah dengan perban di tubuhnya. Kemudian Bonnie ingat Kuma yang berbicara tentang Nika saat dia berteriak ke arah Sartunus sambil menangis. Kemudian Bonnie menghayal akan hidupnya di masa dia masih bayi yang tinggal bersama Kuma dan juga Gini. Kuma dan Gini berkata kepada Bonnie, terima kasih sudah dilahirkan. Lalu dalam sebuah halaman ganda yang epik, Bonnie dan Luffy dalam wujud Nikanya bersiap melayangkan serangan combo terhadap Sartunus. Namun kita dialihkan kembali dengan pesan Vegapunk yang terus berlanjut. Vegapunk berkata, ketika bencana datang, tolong jaga diri kalian. Aku percaya pada kebijaksanaan umat manusia. Aku percaya pada ilmu pengetahuan. Di sela-sela perkataan itu, sekarang kita bisa melihat reaksi Iceberg, ayah Sanji dan juga Caesar sedang berdebat dan bertengkar. Di pantai Egghead, Emmons bersiap menghadapi Jupiter dan juga Walkuri. Dalam halaman ganda yang super epic, kita dapat melihat serangan combo Luffy dan juga Bonnie. Bonnie meninju wajah Sartunus dengan pukulan raksasa dan Luffy meninju seluruh tubuh Sartunus. Tubuh Sartunus hancur berkeping-keping, tubuhnya penuh dengan lubang karena pukulan dan beberapa kaki dan tanduknya yang telah ditarik ke atas dan mulai terjatuh ke laut. Semua raksasa menyemangati Bonnie dan juga Luffy, bahkan Kuma terlihat sedikit tersenyum. Bonnie menangis bahagia, lalu Luffy berkata, kita berhasil mengalahkannya. Sebelum lanjut ke pembahasan, kami perkenalkan kaos One Piece keren dengan desain elegan, sabunnya yang pastinya kuat, ditambah lagi bahan kaosnya yang tebal dan juga dingin. Ayo tunggu apa lagi? Pesan sekarang juga, linknya ada pada kolom deskripsi atau kolom komentar. Cerita lalu beralih memperlihatkan kapal Sunny yang akan jatuh di dekat kapal Elbaf. Dan pesan Vegapunk terus berlanjut, ia mengatakan, kematian para legenda seperti Roger dan Whitbird hanyalah tirai pembuka untuk era baru.
Bagi mereka tidak bisa lagi dihentikan. Orang-orang itu adalah orang yang paling dekat dengan kebenaran. Mungkin Roger telah mengatur pemicunya untuk menjadi seperti ini sejak awal. Lalu kita bisa melihat kilas balik pidato Roger sebelum dieksekusi. Yang mana Roger berkata, "Jika harta karunnya itu milikmu, jika kamu menginginkannya, coba untuk menemukannya. Aku sudah meninggalkan semuanya yang ada di dunia ini di tempat itu." Lalu Vegapunk berkata, "Tapi belum tentu orang yang diharapkan Joy Boy adalah orang yang akan mendapatkannya." Nah, di Hachinosu, semua bajak laut mulai gelisah menunggu kedatangan Teach. Mereka ingin segera berlayar setelah mendengarkan siaran Vegapunk yang terakhir ini. Lalu di Sabaody, Relic mabuk dan tertidur. Saki berusaha untuk membangunkannya. Di tempat yang berbeda, Akagami juga mabuk seperti Relic. Sedangkan di markas Cross Squid, semua orang kagum dengan hubungan Buggy yang mendalam dengan sejarah yang sebenarnya. Yang mana mereka merasa jika Buggy akan dengan mudah mendapatkan One Piece, yang membuat mereka sangat bersemangat. Sedangkan Crocodile dan Mihawk menatap dalam diam. Mereka terlihat sangat kesal. Namun kali ini reaksi Buggy cukup kaget dengan semua pesan Vegapunk. Kemudian di markas Angkatan Laut, beberapa tentara mulai mengatakan bahwa mereka harus pergi dan mengambilnya sebelum diambil oleh bajak laut. Lalu kita kembali ke kalimat penutup Vegapunk di chapter ini, yang mana ia berkata, apakah itu akan menjadi seperti yang diharapkan Joy Boy atau tidak? Nasib dunia akan ditentukan oleh orang yang mengklaimnya. Di halaman ganda terakhir yang sangat keren, kita bisa melihat kalimat terakhir Vegapunk bersama dengan kolase panel-panel yang menampilkan karakter-karakter yang paling relevan di One Piece saat ini, yaitu Monkey D. Luffy, Marshall D. Teach, Shanks, Buggy, Akainu, Dragon, Im-sama, Koby, Kuzan, Figureland Garling, dan juga Sabo. Kata penutup Vegapunk adalah oleh siapapun yang mengklaim One Piece. Namun dalam kolase panel tersebut ada salah satu karakter misterius dalam siluet. Seorang pria misterius dengan jubah yang memegang pedang yang mirip dengan Akagami. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Nantikan pembahasan menariknya pada video selanjutnya.